Halo teman-teman, kita semua tahu bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Tapi, tahukah kamu bahwa proses lahirnya Pancasila tidak terjadi begitu saja? Dalam video singkat ini, saya akan mengajak kalian mengenal bagaimana semangat persatuan para pendiri bangsa melahirkan Pancasila dan apa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai generasi muda. Semua berawal pada tahun 1945 ketika Jepang mendirikan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugas badan ini adalah menyiapkan dasar bagi negara Indonesia yang akan segera merdeka. Dalam sidang pertama BPUPKI pada Mei sampai Juni 1945, para tokoh bangsa seperti Muhammad Yamin, Prof. Sumpomo, dan Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan mereka tentang dasar negara. Hingga akhirnya pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya yang bersejarah dan mengusulkan 5 dasar negara yang disebutkan Pancasila. Dari sinilah istilah itu lahir. Namun perjalanan belum selesai, karena Indonesia terdiri dari berbagai golongan dan keyakinan. Muncul perdebatan, terutama soal rumusan sila pertama. Maka dibentuklah Panitia 9 yang beranggotakan tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, dan Agus Salim. Dari pertemuan itu lahirlah dokumen penting yang disebut dengan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang menjadi cikal bakal pembukaan UUD 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, keesokan harinya PPKI bersidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar. Dalam sidang ini terjadi lagi perdebatan mengenai sila pertama dalam Piagam Jakarta. Demi menjaga persatuan antara daerah yang mayoritas Islam dan wilayah timur Indonesia yang berbeda agama, para pendiri bangsa sepakat mengubah rumusannya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan itu menunjukkan betapa besarnya jiwa kebesaran hati dan semangat kompromi para pendiri bangsa. Mereka rela menurunkan ego kelompok demi satu tujuan, persatuan Indonesia. Dari proses lahirnya Pancasila, kita melihat nilai-nilai luhur yang bukan sekadar teori. 1. Ketuhanan dan toleransi para tokoh menghormati perbedaan keyakinan. 2. Persatuan. Mereka menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. 3. Musyawarah dan demokrasi. Setiap keputusan diambil lewat diskusi yang panjang, bukan paksaan. 4. Keadilan sosial. Semangat untuk membangun negara yang adil bagi seluruh rakyat. Bagi saya, pelajaran paling berharga dari sejarah lahirnya Pancasila adalah pentingnya persatuan dalam keberagaman. Di zaman sekarang, ketika perbedaan sering memecah belah, kita generasi muda harus meneladani semangat para pendiri bangsa, yaitu saling menghargai, terbuka terhadap perbedaan, dan terus bergotong royong untuk Indonesia yang damai dan maju. Mari kita buktikan bahwa semangat Pancasila tidak hanya diucapkan, tapi juga dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Salam Pancasila.